Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Titi Subagayani dalam koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, fasilitator kami Ibu Haini Sundari dan pengajar praktik kami Ibu Esti Nur Hidayati. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka guru harus mampu memfasilitasi murid-muridnya dalam pembelajaran di dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. 7 modal utama sebagai alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan alam. 7. Modal finansial. Pendekatan berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai Community Driven Development. Pemimpin pembelajaran memetakan aset yang ada, kemudian memaksimalkan daya upaya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset untuk melaksanakan program sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pemimpin pembelajaran memetakan aset yang dimiliki, kemudian menyusun strategi pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset. Ketika suatu komunitas tersebut dapat saling berkolaborasi satu sama lain, memaksimalkan potensi yang ada atau yang dimiliki dalam pelaksanaan proses pembelajaran, maka insya Allah proses pembelajaran akan terwujud dengan lebih berkualitas. Ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis aset adalah fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Contoh pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Suatu sekolah memiliki seorang calon guru penggerak, maka calon guru penggerak tersebut melaksanakan implementasi materi yang ia peroleh dalam pendidikan seperti pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kepala sekolah mendukung CGP tersebut salah satunya dengan memberdayakan calon guru penggerak untuk berbagi praktik baik dan pengetahuan yang ia dapat dalam program guru penggerak kepada rekan-rekan
menggunakan sejawatnya. Modal sosial. Modal sosial ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal sosial yang tepat. Melalui kata K, guru dapat saling berbagi praktik baik dan membahas kendala yang dihadapi untuk bersama-sama dicarikan solusinya. Melalui kerjasama dengan puskesmas, sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya. Menjalin kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Modal fisik. Modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal fisik yang tepat. Chromebook dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai TIK. LCD digunakan sebagai media pembelajaran, buku-buku sebagai bahan bacaan, aula digunakan untuk berbagai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Modal lingkungan alam. Lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah merupakan modal yang berharga untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal lingkungan alam yang tepat adalah pemanfaatan lahan, kebun sekolah untuk menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang, tanah tegalan ditanam tanaman yang bermanfaat, kolam ikan diperuntukkan untuk pembudidayaan ikan mujair. Modal politik. Modal politik dapat berupa kerjasama dengan pihak luar, seperti dukungan dari desa atau pemerintah daerah untuk menjalankan program sekolah. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal politik yang tepat adalah mengajukan pengadaan sumber air bersih Kamsimas dari desa. Modal agama dan budaya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal agama dan budaya tepat. Berkolaborasi dengan BASDA untuk pengajuan bantuan beasiswa bagi murid yang kurang mampu. Sekolah menampilkan keberagaman budaya di sekolah dengan merancang dan melaksanakan kegiatan pentas seni dan lomba-lomba di sekolah, dapat berkolaborasi dengan pegiat seni yang ada dan juga bisa mengajukan proposal ke home industry atau donatur. Modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Contoh pengelolaan sumber daya dari modal finansial yang tepat adalah menganggarkan pembelian buku sebagai sumber belajar. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 1.1. Refleksi filosofis pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu menyajikan materi sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan karakteristik peserta didik, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran yang mengelola sumber daya atau aset dengan tepat dan berdaya guna, guru perlu memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Peran guru penggerak sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya memerlukan pengetahuan dan keterampilan tentang paradigma inquiry apresiatif dalam tahapan kerja, dalam merumuskan prakarsa perubahan, dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan kekuatan yang ada. Program-program sekolah yang disusun berdasarkan aset yang ada dengan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan kerja dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kolaborasi baik dalam komunitas sehingga mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif memberikan pengalaman baik bagi peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, well-being. Pembentukan karakter melalui penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi harapannya akan menghasilkan murid yang berkarakter mulia sesuai dengan profil belajar Pancasila. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pemimpin pembelajaran melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, guru menyiapkan berbagai keperluan mengajar yang dibutuhkan sesuai dengan aset yang ada di sekolah. Guru memberdayakan aset yang ada secara maksimal demi terpenuhinya kebutuhan belajar murid. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional PSE yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya membutuhkan kompetensi sosial emosional dalam upayanya mengelola sumber daya, terutama sumber daya biotik yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Hubungan baik akan menunjang ketercapaian kesuksesan pembelajaran. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching untuk supervisi akademik ditujukan untuk menggali potensi guru dan menemukan solusi dari kendala yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin pembelajaran akan senantiasa mengasah pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menghadapi berbagai situasi. Keterampilan coaching ini menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Keterkaitan materi modul 3.2 dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sangat rentan berada dalam situasi dilema etika atau pujukan moral yang akan menuntut pengambilan suatu keputusan. Pemimpin tersebut seyogyanya telah mampu menguasai cara atau langkah yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar dapat mengelola aset dengan tepat guna. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.2, seringkali saya berpikir dengan pendekatan berbasis kekurangan. Hal ini menyebabkan saya sering merasakan hal negatif yang mengganggu diri saya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya mengetahui bahwa berpikir dengan pendekatan berbasis aset merupakan pilihan yang terbaik.
Sudut pandang saya mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya kini menjadi berubah dari berpikir berbasis kekurangan, berubah menjadi berpikir dengan pendekatan berbasis aset. Kini saya dapat merasakan banyak hal positif dari segala aset yang tersedia di sekitar saya. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.